pesan WhatsApp, maaf Pak, saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir, padahal saya juga masih kerja di situ. Dan akhirnya saya berani untuk melaporkan kepada Pak Obon ini. Mbak, ada komunikasi sama si atasan itu udah berapa lama, Mbak? Oh, dari semenjak Panik usai diperiksa polisi, Bos cabul PT Ikeda minta damai menghubungi pacar Alfi Damayanti berkali-kali. Ya, usai diperiksa polisi soal kasus cabul, manajer PT Ikeda berinisial B menghubungi pacar korban Alfi Damayanti. Pelaku meminta damai agar kasus cabul modus ajak karyawati staycation untuk memperpanjang kontrak kerja dicabut. Hal itu diungkapkan setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menemui kuasa hukum dan korban di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Manajer ini sudah menggoda-goda, merayu, kemudian mencoba mengajak si korban untuk keluar berduaan atau staycation, tapi mau rame-rame. Intinya si manajer ini memang suka sama si korban, demikian kata Afriansah. Dengan cara sebagai bos atau manajer, dia ingin mengajak keluar dan tentunya mengajak keluar berdua, tanda kutip. Tanda kutip ini kan ada sesuatu hal, ya kan? Kenapa tidak di kantor saja? Kenapa harus keluar? Tanda kutip, demikian jelasnya. Kami dari pihak kementerian sudah mewaspadai dan akan memberikan yang terbaik untuk perlindungan kepada tenaga kerja khususnya perempuan. Dalam kesempatan itu, Alfi Damayanti menceritakan kronologi hingga perkembangan kasus pelecehan seksual yang dialaminya, termasuk mengenai upaya pelaku untuk menghubungi pacar korban dan meminta damai. Timbulnya persoalan tadi juga korban didampingi oleh teman prianya, teman baik atau teman dekat pacarnya lah gitu. Cerita juga bahwa si manajer ini juga menghubungi prianya tadi untuk berdamai, demikian kata Afriansah. Tetapi karena ini sudah niat untuk keadilan, dia tidak mau berdamai. Dia sudah membuat laporan ke kepolisian, demikian jelasnya. Terkait kasus pelecehan itu, dirinya meminta pihak kepolisian untuk bersikap adil dan bijak sehingga Alfi Damayanti mendapatkan keadilan. Saya juga berharap pihak kepolisian juga bersikap adil dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga rasa keadilan yang dibutuhkan oleh ade ini atau Alfi Damayanti betul-betul dia dapatkan, demikian tegasnya. Tak hanya sekali, kuasa hukum Alfi Damayanti, Wahyu Haryati, juga mengungkapkan pelaku sempat menghubungi pihaknya untuk mengklarifikasi kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami ade. Namun pihaknya tidak begitu memperdulikan komunikasi yang terjalin. Lantaran kasus itu telah dilaporkan pihak kepolisian. Pelaku coba menghubungi, coba kamu tidak terlalu merespon, kata Wahyu. Dalam komunikasi itu, B disebut melakukan klarifikasi sekaligus meminta maaf kepada korban ade. Kalau ngajak damai enggak, cuma ya seperti permohonan maaf, demikian katanya. Ade 24 tahun, karyawati sebuah perusahaan di pabrik kecantikan, mengungkapkan kekecewaannya setelah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya berinisial B. Ade mengaku sedih lantaran merasa harga dirinya direndahkan oleh B yang kerap mengajaknya jalan berdua sebagai syarat memperpanjang kontrak kerja. Saya berani speak up karena saya sebagai kaum wanita tidak ingin direndahkan dan tidak mau dilecehkan. Saya tidak pakai jilbab bukan berarti saya mau diajak seperti itu, demikian katanya. Ada juga mengaku tidak memiliki niatan agar kasus ini menjadi konsumsi khalayak sehingga membuatnya dikenal banyak orang. Satu hal yang diinginkan hanya mencari keadilan lantaran kini sudah tak lagi bekerja di perusahaan itu setelah menolak ajakan staycation dari mantan bosnya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ingin pansos, tapi saya juga ingin keadilan. Saya juga ingin kerja benar-benar, tetapi kenapa sih diputus kontrak cuman karena menolak siapa saat itu. Sebelumnya dia melaporkan atasannya berinisial B lantaran diduga melakukan pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan. B disebutnya sering mengajak korban ngajak jalan-jalan berdua ke sebuah tempat. Bahkan B sempat mengisyaratkan mengajak adik ke sebuah hotel di kawasan Jababeka sebagai syarat agar kontraknya diperpanjang. Kuasa hukum ade Alin Kosasi juga mengungkapkan status kliennya saat ini pasca menolak ajakan staycation serta melaporkan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh bosnya. Ade katanya sudah diputus kontrak kerja. Pada dalam kontrak kerja tertulis masa kerja kliennya habis tanggal 13 Mei 2023 mendatang.
Namun terlapor B sudah lebih dulu melontarkan ancaman tak memperpanjang kontrak AD setelah kliennya menolak untuk diajak staycation. Yaitu untuk sementara sudah tidak kerja karena setelah perkembangan kasus ini, AD sendiri kan harusnya diperpanjang gara-gara tidak mau diajak jalan-jalan, akhirnya dia diputus kontrak, kata Alin. Tim kuasa hukum juga telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar mendampingi korban seiring bergulirnya kasus itu di kepolisian. Untuk LPSK sendiri kita sudah ada pengajuan, kami sudah ada dinas terkait untuk datang ke tim kuasa hukum, dan pihak kepolisian dan Pemkab Bekasi juga sudah peduli dengan kasus ini. Demikian kabar hari ini, terima kasih.